Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi motivasi pengembangan diri. Kali ini kita akan ngobrol dengan orang yang luar biasa, ya, penemu bluder cinta, ya. Dari Madiun, Ustazah Mila Ponia, penemu bluder cinta, alumni Gontor, angkatan perdana dari kelas biasa. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustazah Mila, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Ustadz. Ustazah Mila, boleh cerita di Gontor dulu tahun berapa? Saya masuk tahun 90 Ustadz, dan alhamdulillah kirijahnya tahun 96. Lulus tahun 96, 6 tahun berarti ya. Oke. Tahun. Dulu di Gontor emang suka makan, bagian makan, atau tukang masak atau gimana? Sekarang usahanya makanan. Enggak Ustadz, justru malah barangkali teman-teman kalau mengenal saya pada waktu itu sangat cungkring Ustadz. Jadi kecil banget, cuman alhamdulillah karena tubuh yang cukup tinggi. Jadi kalau pas lagi ada acara penerima tamu gitu, kita termasuk deretan, kalau sekarang kan kayak paskibraka gitu Ustadz ya. Jadi yang bagian ngawal tamu-tamu penting, tamu-tamu dari para menteri, bahkan kalau nggak salah ingat itu juga dulu pernah ada Bapak Presiden tuh bagaimana Ustadz ya, saya lupa. Tapi yang jelas saya selalu ada di lini depan pengawalan. Nggak suka makan Ustadz, nggak begitu suka makan. 6 tahun selesai, terus kemana dari Gontor itu? Pengabdian dulu 1 tahun di Mantingan. Saya kuliahnya di Mantingan itu Ustadz. Waktu itu masih isit ya? Iya, masih isit. Jadi yang ngabdi di Mantingan, di Ma'had Mantingan itu dosennya yang datang ke pondok pada waktu itu. Sampai selesai? Enggak sampai selesai. Iya. Nah, qadarullah ayah saya kondisinya sedang tidak enak badan, sedang sakit, kemudian manggil saya pulang karena kata ayah saya diminta untuk mengajar di sebuah sekolah di Banyuwangi pada waktu itu, Ustadz. Ya, sebetulnya berat, tapi saya lebih berat lagi pada panggilan ayah saya yang sudah merasa 7 tahun ditinggal saya, kok kayaknya saya ingin sekali berbakti lebih. Akhirnya saya menuruti beliau untuk pulang. Nah, ketika pulang sampai di Banyuwangi itu ternyata tidak ada tempat untuk saya mengajar pada waktu itu. Malah saya dimintai, atau gimana ya, ada pengusaha kayu yang minta tolong sama saya baru buka masjid. Nah, beliau itu minta saya untuk mengurusi TPA-nya, Ustadz. Sampai akhirnya datanglah jodoh saya, Ustadz. Jodoh saya. Iya. Ketemu di mana? Jadi Banyuwangi, Ustadz. Suami saya pada waktu itu kan bekerja di suatu tempat yang pada akhirnya dimutasi ke Madiun. Di salah satu kantor pembiayaan Ustadz, di leasing. Dari Banyuwangi dimutasi ke Madiun. Dimutasi ke Madiun, ya. Di Madiun saya sampai berapa tahun ya? Sekitar 15 tahunan saat saya di Madiun pada waktu itu. Saya semakin hari semakin mendapatkan pencerahan kalau pembiayaan itu sebetulnya kurang bagus atau masih di area abu-abu. Semakin saya saya menguatkan diri, saya meyakinkan diri, kemudian berani
bilang pada suami, dan suami pun juga akhirnya belajar mencari kebenaran dan keyakinan itu sendiri. Pada akhirnya berani untuk melepaskan Ustadz itu pada waktu itu. Jadi di tahun 2016, Oke. 2017 atau 2016 kurang ingat, itu akhirnya resign. Bismillah, kita resign dan kita berusaha untuk berdagang saja. Dan pada waktu itu memang saya sudah memiliki konveksi Ustadz. Jadi konveksi hijab. Konveksi hijab itu saya kasih. Iya, saya beri nama Lila Hijab. Oke. Hijab itu alhamdulillah memang dalam perjalanannya, terutama di awal-awal zaman-zaman masih BlackBerry itu saat tahun 2009-2010 itu booming-boomingnya. Apalagi saya ingat pada waktu itu zamannya April Jasmine. Nah, itu saya bikin yang lagi viral dan sulit untuk didapatkan pada waktu itu. Itu yang namanya BlackBerry saya nggak berhenti berdering, bunyi terus. Okay. Nah, disitulah saya yakin ternyata dunia online itu sangat menjanjikan. Itulah dasar di mana saya akhirnya berani atau memberanikan diri untuk bilang pada suami saya, coba kita harus meyakinkan diri kita untuk menghindari dunia abu-abu itu tadi, yang akhirnya suami saya terus ya bismillah, ayo kita bisa. Jadi sama-sama membesarkan Lila Ustadz pada waktu itu. Mulainya dari hijab dulu itu berarti ya? Ya, mulainya dari hijab. Memang pada waktu itu sangat jarang ibu-ibu yang masuk ke warnet itu Ustadz. Takut hanya karena saya itu suka sekali IT, saya suka sekali dengan dunia tersebut. Saya ditemani anak saya yang pada itu masih balita. Saya berani aja masuk ke dalam warnet. Masih belum punya laptop, masih belum punya jualannya HP di warnet gitu. Iya, jalan di warnet. Saya coba buka web yang gratisan dulu. Saya pelajari dulu sampai akhirnya suami saya memiliki BlackBerry dari kantor, itu diwajibkan kan, tapi malah nggak digunakan karena menurut dia fungsinya tidak terlalu dia pakai. Akhirnya saya coba dan saya lihat, oh ternyata kalau dibagikan PIN-nya itu membuat customer itu mudah untuk menghubungi kita daripada saya harus bolak-balik ke warnet rumah itu. Dan akhirnya itu membuat jalan online saya lancar dari BlackBerry itu saat itu, dan tidak membuat suami saya bilang gini, nggak percuma nih aku beliin kamu BlackBerry nih, katanya itu gitu. Akhirnya karena saya bisa menggunakannya dengan baik itu, dan di situ saya mulai menyukai dunia online sampai sekarang. Bluder cinta itu gimana ceritanya itu? Jadi ini karena berawal dari resignnya suami saya. Suami saya kan juga berpikir kalau saya hanya menjaga Lila saja kok kayaknya kurang. Oh ya. Banyak waktu, ya. Banyak waktu luang. Ya, gitu. Betul. Terus, akhirnya dia berpikir apa ya yang bisa saya lakukan gitu kan. Memang ada dia menyukai peliharaan hewan, itu ada Ustadz, tapi bagi dia itu bukan suatu pekerjaan. Jadi akhirnya dia berpikir kenapa nggak bikin sesuatu yang setiap hari income-nya bisa kita nikmati gitu loh. Apaan itu? Mamin, makanan dan minuman. Dicobalah akhirnya. Bluder Ustadz. Memang awal-awalnya nggak bluder namanya roti biasa. Tapi itu yang jatuh bangun memang suami saya untuk belajar dan belajar lagi. Nggak ada putus-putusnya, nggak ada nyerah-nyerahnya. Pokoknya nggak bisa, jelek, kasar, bikin lagi sampai akhirnya menemukan yang sekarang seperti sekarang ini Ustadz. Kokinya siapa itu? Suami saya Ustadz. Jadi yang bikin resep ini suami ini. Betul. Oh. Jadi
Menarik Ini sekali. kolaborasi loh, Ustaz. Hah? Kolaborasi. Jadi Oh, suami saya kolaborasi. yang Ya. produksi, ya, suami saya yang produksi, Ah. saya yang marketingin gitu, Ustaz. Oh, bagus sekali ya. Jadi Itu suami tadi yang karena memang mm-mm, produksinya di suami gitu ya. iya, Suami iya, emang betul suka betul. masak Memang atau bagaimana kok bisa enggak, bikin Masya dengan Allah itu oh enggak ya? betul-betul enggak, Ustaz, betul-betul Belajar dari gimana ya? awal ya? Belajar dari awal. Disitulah saya menanamkan catatan ke anak saya kalau kesuksesan itu belum tentu berawal dari dari passion atau dari hal-hal yang dia pelajari dari awal gitu, enggak, tapi semua itu karena kemauan yang keras itu bisa mendapatkan satu hasil yang bagus itu. Jadi saya sendiri nggak nyangka bisa hasilnya seperti ini tuh, nggak nyangka, Ustaz, seperti itu, karena memang kolaborasi dua orang yang berbeda loh, Ustaz. Saya tidak bisa produksi, pure itu suami saya yang produksi. Sementara suami saya itu tidak mengurusi marketing, saya yang ngurusi marketing. Jadi saya memang nggak mau ikut campur produksi. Begitu pula suami saya. Begitu, Ustaz. Berapa lama ditemukan ini produk ini? Prosesnya dari awal sampai sekarang itu sampai jadi? Iya. Lumayan lama sih, Ustadz. Jadi mulai dari awal tahun 2018 itu suami saya itu sudah mulai nyari-nyari, ngumpulin resep-resep kuno-kuno, baik dari ibu mertua maupun dari keluarganya yang jauh-jauh, dari ibu saya, macam-macam lah, Ustadz. Sampai akhirnya juga ada yang belajar sendiri, kursus itu ada, tapi belum mendapatkan tes yang bluder seperti itu, Ustadz. Okay. Nyari lagi sampai ketemu yang sekarang, Ustaz. Itu bluder itu apa sih sebenarnya? Ustaz harus nyoba nih. Itu apa? Roti kayak zaman Belanda gitu namanya atau gimana itu sebenarnya itu? Iya, memang bluder itu sudah ada sejak zaman Belanda sih, Ustaz, katanya. Jadi disebut roti juga bukan, karena juga disebut bukan? cake juga bukan. Jadi yang membedakan bluder dengan roti itu karena lembutnya beda. Oh, dia bukan roti, bukan cake, tapi namanya ya bluder gitu ya? Tara! Oh, oke, ya. Bluder dari Kota Madiun. Oh, bentuknya emang cuma satu begitu? Iya. Memang satuan, Ustadz, bentuknya. Maksudnya memang kotak begitu itu, nggak ada yang lain itu bentuknya, emang begitu? Iya, memang begini, Ustadz, bentuknya. Oh, apa yang membedakan itu dari roti-roti yang lain? Teksturnya ya? Itu lembut, kayak kapas, Ustadz. Oh, lembut banget dong. Ya, lembut. Teksturnya itu sangat rapat, kemudian kalau dimakan juga lembut sekali, Ustadz. Ustadz wajib coba deh. Harus itu. Harus. Iya. Rasanya apa saja itu? Kita ada rasa coklat, keju, kismis, stroberi, blueberry, abon, nanas, pisang, dan yang paling unik sambal pecel, Ustaz. Oh, manis dan gurih dong itu perpaduannya. Ya, ada pedasnya sedikit. Oh, pedas ya? Ada pedasnya sedikit. Ya. Oh, ada pedasnya. Kan ada pedasnya manis. Sedikit. Pecelnya? Pecelnya pedas. Gurih, pedas. Iya. Berarti perpaduan. Ada kacang. Oh. Ya. Perpaduan unik. Kota Madiun itu dikenal dengan sambal pecelnya tuh sudah lama sekali. Ya. Baru-baru ini aja dikenal juga sebagai kota bluder. Nah, saya ada inisiatif, kenapa nggak kita gabungkan aja jadi satu pertemuan antara kelembutan sebuah roti yang terkenal dengan legenda
sambal pecel dibalut dalam lembutnya roti bluder cinta. Hanya satu-satunya di Madiun loh Ustadz. Satu-satunya di Madiun, bluder cinta, rasa pecel Madiun. Sambal pecel Madiun. Ya, betul. Cocok benar ini jadi pemasar ini ya. Kok pintar marketing itu belajar di mana itu? Di Gontor, Ustaz. Kok bisa belajar di Gontor itu? Ya, terutama saya pada waktu akhir kelas 6 itu kan ada rihlah iktisodiyah itu. Economic Study Tour. Oke. Iya. Yes. Saya mendapatkan banyak ilmu tuh di situ. Tapi setelah keluar dari pondok, memang tidak ingin menjadi pedagang, itu tidak. Tapi saya sudah belajar bagaimana caranya menjadi seorang entrepreneur itu dari Gontor memang. Sampai akhirnya saya bertemu dengan suami yang juga seorang entrepreneur. Nah, disitulah akhirnya saya sudah ada ilmu. Kemudian suami saya bukan mendorong lagi Ustadz, malah terjun langsung di depan. Menjerumuskan saya. Menjerumuskan saya ke dunia itu, yang akhirnya sampai sekarang ini saya mencintai dunia dagang ini, Ustadz. Kalau mau bisnis berarti suami istri itu harus saling mendukung ya? Harus dong, kalau menurut saya harus banget. Kalau enggak nanti bakal ada percikan-percikan Ustadz, karena suami tidak menyukai istri itu melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar tanggung jawab sebagai seorang istri. Begitu pula seorang istri pun juga tidak akan merasa nyaman saat suami tidak merestui. Kan saya sampai sekarang tuh sering keluar dari rumah untuk melakukan pekerjaan saya sebagai seorang marketing. Kalau suami saya tidak menyetujui atau tidak merestui, otomatis saya pulang malam pun beliau pasti tidak suka. Tapi kalau sekarang suami saya mengizinkan, merestui, apalagi saya sudah memiliki supir pribadi, Ustaz. Anak saya sendiri. Akhirnya saya tidak pernah mempermasalahkan ketika saya tidak sempat memasak, tidak sempat mencuci, tidak sempat melakukan pekerjaan rumah tangga yang lainnya, itu suami saya nggak marah, Ustaz. Malah suami mungkin yang masak ya? Bener. Kelihatannya enak masakan suami ini. Sampai nemu bluder cinta itu. Dimasak dengan penuh cinta. Oh, nggak pakai minyak ya? Nggak pakai. Pakainya cinta ya. Wah, itu hemat minyak itu. Bluder cinta. Kenapa dinamakan cinta? Ya. Itu anak saya, itu kan anak milenial Ustadz ya. Dia berpikir begini, bluder itu kan identik dengan sesuatu yang kuno, jadul. Kenapa kita nggak bikin sesuatu yang anti mainstream, kata dia gitu. Maksudnya gimana, Dek? Kita kasih nama yang tidak bikin orang sulit untuk mengingat, kemudian warna yang betul-betul mencolok, eye catching, kata dia gitu. Oh, apa dong? Pada waktu itu kan bulan Februari, Ustadz. Bulan Februari yang bergaung kan itu, Ustadz ya, bulan penuh kasih sayang. Kenapa nggak kita sebut aja bluder cinta? Kayaknya mudah diingat, mudah diucap, jadi gampang terkenal. Kemudian kalau kasih warna jangan pink. Kenapa? Cinta kan identik dengan pink, biasanya merah-merah. Jangan. Cinta kalau bluder cinta dikasih warna pink, nanti kasihan bapak-bapak yang mau belanja cinta. Kemudian para suami mau memberikan pada pasangannya juga mungkin sungkan gitu. Tapi kalau kita kasih warna yang lebih universal, mungkin akan banyak orang yang mau, baik laki-laki maupun perempuan. Apa, Dek? Biru Tosca. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, kita pilih warna biru Tosca dengan nama cinta. Dan ternyata benar, Ustaz, mudah diingat, mudah dilafalkan, dan orang laki-laki atau bapak-bapak pun itu juga dengan tidak rasa malu itu menenteng bluder cinta kemana-mana. Oh, anakmu pintar bener ya?
Ini yang pinter ibunya Ustaz, Oh, yang pinter meracik. Enggak Ustaz, emang anak saya pinter kok. nah ini kan ya, bluder ini kan di Madiun sudah banyak nih, bluder yang Betul. sudah melegenda berpuluh-puluh Betul. tahun, terus kemudian brandnya besar. Nah ini gimana melawan brand yang besar itu? Iya, sebetulnya saya sih nggak berani melawan Ustadz, tapi saya berpikirnya justru saya mencari celah di mana yang besar itu tidak masuk. Contoh dari mulai pewarnaan, kemudian nama, dan kemudian kita juga mencari rasa yang dia tidak punya. Rasa di mana yang unik sekali bisa cepat segera dilirik oleh Bapak Wali Kota maupun jajarannya. Makanya saya pilih bluder sambal pecel. Kemudian ada lagi Ustadz, selain itu saya melihat yang besar itu hanya memiliki satu kemasan saja, yaitu isi 10. Sementara saya berpikirnya justru banyak orang yang ingin membeli bluder tapi dengan jumlah yang lebih kecil. Akhirnya saya pilih box yang isi 6. Pada waktu itu saya mengeluarkan pertama kali itu adalah box isi 6. Karena saya memang ingin memecah pasar bluder yang saat itu adalah terfokus ke isi 10. Saya mencoba yang isi 6. Setelah isi 6 itu banyak dilirik sama orang, saya melihat lagi ada pasar peluang baru, yaitu orang yang memiliki hajatan besar ataupun kecil. Contoh yang kecil itu kayak arisan, pengajian, rapat. Nah itu ingin beli bluder, tapi kalau kemasannya isinya 6 kebanyakan. Bagaimana kalau saya bikinkan box yang isinya lebih kecil? Akhirnya terciptalah isi 1, isi 2, 3, 4, dan 5. Itu saat. Iya. Nggak ada yang memiliki selain bluder cinta. Masuk ke pasar yang tidak dimasuki oleh orang gitu ya. Betul. Terus membesarkan brand cinta ini seperti apa itu? Membesarkannya itu. Kan baru mulai dikenal tuh. Belum dikenal orang, itu gimana masuknya itu? Ya, salah satu ikhtiarnya dengan adanya bluder rasa pecel itu dilirik sama Bapak Wali Kota Ustadz. Ternyata keunikan itulah yang membuat akhirnya Pak Wali Kota, kemudian Diskominfo itu datang mengunjungi saya karena keunikannya. Mereka mencoba bluder pecel itu. Kemudian selain itu juga saya mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh dinas. Mau baik itu berbayar maupun gratisan, saya pasti ikut. Entah itu bentuknya hanya produknya saja yang berangkat atau dengan sayanya yang berangkat, saya pasti akan ikuti. Kemudian setiap ada acara bazar UMKM itu saya juga ikuti. Ada sponsor saya ikuti, ada door prize, pokoknya saya ikuti. Selain itu juga ada endorse juga, ada giveaway di media sosial, seperti itu yang pada akhirnya membuat bluder cinta semakin dikenal. Oke, pasarnya sudah kemana aja? Pembeli karena ini makanan yang tahannya 7 harian, memang dari Jakarta Banyuwangi itu sudah Ustadz. Sudah bisa ya? Dan luar pulau pun alhamdulillah juga sudah banyak yang pesan. Di marketplace itu alhamdulillah penjualan bluder cinta itu hampir menyamai bluder ternama di Madiun Ustadz. Di penjualan marketplace. Kita ranking 2 loh Ustadz. Terlaris. Ya. Produk terlaris. Iya. Luar biasa nih ya. Oh, jadi bisa dikirim lewat kurir begitu ya pesannya? Iya, betul lewat kurir. Dan kita menggunakan box yang lebih kuat. Jadi bukan box yang seperti ini, tapi kita menggunakan box yang lebih kuat lagi, yaitu dari hard box itu Bahannya memang pakai e-flute, tapi dia lebih kuat. Gitu.
Kalau pesan online berarti ada di marketplace. Di Shopee. Di Shopee ada. Di Shopee, Tokopedia, Blibli, iya, Muslim Life Shop, Paxel Market, Mbis Market, Bukalapak. Iya. Namanya apa? Bluder Cinta gitu. Bluder Cinta, semuanya bercinta. Oh, semuanya yang namanya Shopee itu Bluder Cinta official. Official ya. Oke. Ya. Oh, jadi bisa beli di sana, nanti dikirim seperti biasa ya? Iya Ustadz. Selama ini lebih banyak yang online atau offline pembeliannya? Pembeliannya sampai saat ini sebetulnya masih banyak online, Ustadz. Oh, masih banyak online? Iya. Masih banyak online, apalagi pandemi gini banyakan online ya, Ustadz. Iya. Tapi karena kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa toko di Madiun maupun di luar kota, jadi itu yang membuat kita rutin untuk jualan, rutin untuk mengirim. Ada juga reseller sesama alumni juga banyak, Ustadz. Terutama yang di Jakarta itu rutin setiap minggu 1 kali itu selalu pesan sampai sekitar 60 kilo volume dari box itu, Ustadz. 30 box. 30 lebih, 34 box kemarin itu terakhir. Nah, kalau ke Banyuwangi rutin 1 minggu 2 kali di Banyuwangi. Kemudian ada juga yang di Malang, di Surabaya, di Semarang, itu di Blora setiap 1 minggu 1 kali itu ngambil, tapi kesini Ustadz dianya. Oh, ada yang ngambil ya? Ngambil itu ya, sekali ngambil 30 box itu dia. Oke. Omset setiap bulan kisarannya berapa? Ini buat memotivasi orang-orang biar mau wirausaha. Kalau di Madiun ini harganya 5.000, Ustadz. Harga konsumen ya? Oke. Ya, kalau di luar konsumen. Kalau di luar itu dari 6.500, 7.000, 7.500 itu ada. Kayak di Bandung, Jakarta, Banyuwangi pun juga sama, Ustadz, 7.500 itu maksimalnya. Masih lebih murah ya dibandingkan bluder yang lain ya. Saya memang mencari celah itu jangan nabrak sama. Iya, betul. Karena pertama mereka sudah memiliki customer fanatik, Ustadz. Nggak mungkin mau berpindah begitu saja ke brand yang baru. Jadi saya memikirkan kita harus mencari sesuatu yang berbeda daripada yang sudah ada, yaitu pertama lebih kecil ukurannya, pastinya lebih murah, itu akan lebih bisa diterima, lebih cepat untuk diterima, dan sisanya ya tentang packagingnya, kemudian jumlah perisinya, kayak gitu, Ustaz, dan lain-lainnya banyak. Itu kan ikhtiar, Ustaz. Itu tadi, Ustaz, kalau itu 5.000, misalkan rata-rata perharinya 800, bisa dihitung sendiri deh, Ustaz. Jadi sehari 800 piece. Iya. Kira-kira begitu keluar ya? Luar biasa itu ya. Jadi 5.000 kali 800 piece. Iya. Berapa, Ustaz, ya? Saya nggak tahu tuh. Luar biasa ya. Ini kerja keras berapa tahun ini? 2 tahunan, Ustaz. 2 tahun ya? Iya. Berarti kira-kira itu sudah mulai stabil ya? Insya Allah sudah mulai. Karena kita sudah mengambil karyawan, ya harus. Berapa karyawannya sekarang? Selalu stabil. Ini yang di dalam rumah itu 7 orang. Kemudian yang di luar 3 orang, Ustadz. Ada tim marketing juga. Ada 10 karyawan berarti ya? Iya. Itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Pernah jatuh, gagal seperti itu dalam mengembangkan usaha ini? Tantangannya apa dulu? Tantangannya memang kita brand baru di tengah dominasi brand lawas dan kuat, kita harus bisa bertahan. Jadi bulan-bulan pertama, 3 bulan pertama itu sulit, Ustadz. Banyak yang meragukan kita bakal eksis di bidang ini. Hanya
keyakinan saya dan suami akhirnya berusaha mencari jalan itu tadi, beberapa yang celah yang tidak dimasuki oleh pemain besar itu tadi kita mencoba untuk garap, dan alhamdulillah justru meskipun kelihatannya kecil tapi ternyata ketika sudah menyebut volume itu beda lagi Ustadz. Teman-teman adik-adik yang mau jadi pengusaha ya, santri, alumni, teman-teman, anak-anak muda, milenial yang mau jadi pengusaha, apa yang mesti mereka siapkan dari sekarang? Pastinya betul-betul niat berdagang itu harus memiliki ilmu sesuai dengan sunnah Ustadz. Tidak boleh berbohong, meskipun itu jelek, kita harus lakukan, kita harus infokan yang benar dan jujur kepada konsumen kita. Jadi meskipun karena kita produksi tidak selalu baik, meskipun suatu saat itu ada jeleknya, misalkan tidak mengembang sempurna, itu saya selalu bilang, mohon maaf, ini tadi kecil, tidak mengembang secara sempurna, jadi saya beri bonus atau nanti bisa dikurangi harga biar bisa milih. Jadi tidak seperti membeli kucing dalam karung. Lalu saya utarakan yang memang kenyataannya seperti itu. Jujur itu kepada konsumen lebih penting daripada saya harus berusaha menutupi segala kesalahan dengan cara yang tidak benar, seperti itu. Jadi dengan kemauan keras itu tadi, seburuk apapun masalah bisa kita hadapi dengan baik. Terutama kalau saya sudah bersuami, dukungan suami itu sangat penting Ustadz. Karena kalau tidak ada dukungan suami, saya juga nggak bisa melangkah lebih jauh. Jadi jujur ya, bekerja keras, kemauan keras. Terus kalau sudah punya pasangan itu saling mendukung gitu ya. Oke, baiklah Sajamila ya. Terima kasih banyak ini ya. Ini sebuah obrolan yang luar biasa ya. Ini pengalaman alumni Gontor, terus kemudian melanglang buana mencari pengalaman di berbagai bidang usaha, akhirnya menemukan di Bluder Cinta. Ya, Bluder Cinta ini luar biasa ini ya. Ini tentang kreativitas dan inovasi. Jangan pernah takut, ini saya belajar banyak ini. Jangan pernah takut untuk kalau misalnya sudah ada hal yang besar itu ya. Karena pasti ada celah yang bisa kita masuki yang belum dimasuki oleh pengusaha besar itu yang brand ternama itu. Di situ kita bisa lebih lincah, lebih agile gitu ya, lebih lincah untuk masuk sehingga kita memberikan value, memberikan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, bagi yang sudah berpasangan jangan lupa untuk kemudian ya saling mendukung gitu ya, karena itu satu hal yang penting dalam pengembangan usaha. Demikian, terima kasih. Sajamila, semoga sukses selalu, sehat, bahagia bersama keluarga ya. Salam buat suami. Oke, nanti ke Madiun, insya Allah itu akan kemudian ke Bluder Cinta. Oke, jangan lupa yang mau, insya Allah yang mau pesan ada di berbagai marketplace tadi ya, Shopee, terus Bukalapak, Tokopedia, macam-macam lah ya. Itu search saja di sana Bluder Cinta. Cari ya, satu-satunya di Indonesia Bluder rasa pecel Madiun. Seru. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.